Video implementasi, integrasi KKA, coding dan kecerdasan artifisial dalam pembelajaran matematika. Baik, semuanya ready? Oke, silakan disiapkan dulu. Pay attention, please. Let's pray. Begin. Finish. Pray to teacher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam kebajikan. Salam. Yang tidak hadir hari ini bisa ya sakit. Kita doakan semoga teman kita, teman kalian yang sedang sakit segera sembuh dan bisa bergabung kembali dengan kita. Oke ya. Baik. Tadi kalian sudah belajar apa? Belajar IPS tentang apa? Cuaca dan iklim. Baik. Untuk kali ini biasa kita akan melanjutkan tentunya melanjutkan materi matematika. Ya, hanya saja Faisa akan memanfaatkan ilmu baru. Mengintegrasikan, menggabungkan antara ilmu baru yang Faisa dapatkan itu dengan matematika. Nah, kira-kira gimana nih? Ya, jadi kita akan belajar bersama dengan kegiatan kolaborasi. Ya, untuk itu sebelumnya seperti biasa kita akan bermain dulu. Permainannya adalah ketika Faisa katakan atau misalkan dengan simbol jari kelingking, katakan semut ya, kalian buat lingkaran besar. Oke, kalau semut berarti kalian bagaimana? Lingkaran besar. Kemudian kalau gajah kan besar ya harusnya kan, tapi kalian buat lingkaran kecil. Bisa? Semut itu lingkaran besar, gajah lingkaran oke, ada ya. Nah, selain kalian dengan gerakan juga diusahakan ya. Misalkan semut besar, gajah kecil. Bisa? Bisa. Oke, kita buktikan. Ya, kalau belum ada bukti itu namanya box ya. Baik, kita mulai fokus konsentrasi. Semut semut gajah kecil. Ya, kecil Yus. Ini dong, kecil, jangan ini terus berubah. Lagi gajah kecil ini atau ini? Ya, lagi semut semut gajah gajah semut gajah. Oke, tepuk tangan untuk
Apa tujuannya? Memanfaatkan coding dan kecerdasan artifisial dalam pengembangan materi bilangan berpangkat. Nah, ini ya yang sudah saya sampaikan tadi, kolaborasinya atau integrasinya yaitu antara coding, ya ini, antara coding, kemudian kecerdasan artifisial ke mana? Ke dalam penguatan materi bilangan berpangkat. Nah, gimana sih kita bisa mengkombinasikan antara KKA ini dengan materi bilangan berpangkat? Nah, Faisal kemas, ya. Jadi Faisal kemas. Untuk coding-coding sendiri, kalau kalian lihat nih di backgroundnya, coding sendiri ini kan terdiri dari apa ini? Data, ya. Jadi data. Lebih tepatnya itu nanti ada, kalau kalian mendalami lagi ya belajar tentang coding, itu ada semacam logaritma, ya. Logaritma. Ada logaritma di situ. Oke. Nah, logaritma sendiri untuk pengetahuan kalian sendiri ya, untuk pengetahuan awal kalian, logaritma itu terdiri dari hanya ada dua angka saja sebenarnya. Apa itu? Jadi di dalam basis komputer itu hanya terdiri dari dua angka saja. Apa? 1 dan 0. Ya. Jadi gambar yang kalian buat foto nih, foto kalian ketika kalian teliti itu hanya ada 1 0 1 0. Dan entah itu posisinya misalkan satunya 3 kali, 0-nya 5 kali, kemudian berapa? Itu hanya itu saja sebenarnya. Terdiri hanya dua bilangan itu saja. Ya. Nah, Faisal memanfaatkan itu, memanfaatkan coding untuk menguatkan materi bilangan berpangkat. Jadi Faisal harusnya berarti membuat codingnya, ya kan? Membuat codingnya, ya kan? Untuk masuk ke dalam materi. Tapi, nah ini ada tapinya. Tapi codingnya Faisal itu Faisal minta bantuan lagi. Jadi meskipun Faisal belum bisa secara mendetail belajar tentang coding, tapi Faisal memanfaatkan ini. Apa ini? Kecerdasan artifisial. Jadi Faisal minta si kecerdasan artifisial ini untuk membuatkan codingnya. Ya. Paham ya? Jadi kalian ketika ingin membuat coding tidak harus belajar khusus tentang coding, bisa memanfaatkan siapa? AI atau kita karena bahasa Indonesia kita menggunakan bahasa kecerdasan artifisial, ya. Nah, yang Faisal buat nih untuk pemetaan materi itu permainan, ya. Permainan. Jadi nanti tugas kalian dari ini bermain memanfaatkan KKA yang sudah Pak Isa buat sehingga terbentuk aplikasi atau permainan atau game, ya. Tapi gamenya berkaitan dengan bilangan berpangkat. Penasaran atau penasaran? Penasaran, ya. Jadi ini yang Faisal buat nih sudah jadi. Barusan tadi. Setelah Bill masuk Faisal buat. Nah, tenang ya. Oke. Ini game yang Faisal buat hanya 5 menit. Hanya 5 menit bisa membuat seperti ini. Oke, instruksinya apa? Kalian diminta untuk apa ini? Menggraf satu jawaban ke soal yang tepat. Ya, jadi ini ada satu jawaban. Kalian akan diminta untuk menggraf
Ya, maka diminta untuk bergerak. Terus Faisal juga sudah menambahkan, ya, menambahkan lagi apa yang ditambahkan ini timernya. Jadi waktunya itu sudah ada disediakan. Faisal buat 3 menit untuk 3 soal itu, ya, 3 menit untuk 3 soal. Nanti Faisal juga akan memanfaatkan teknologi, ya, teknologi yang hardware-nya, ini perangkat kerasnya. Jadi kalian tidak perlu maju ke depan kemudian bergerak di laptop Faisal. Cukup kalian duduk santai, bisa kalian main. Ya, itu ya. Oke, caranya bagaimana? Bergerak. Faisal contohkan atau tidak usah? Contohkan, baik. Nah ini ya, tadi waktunya Faisal setting 3 menit. Oke. Salah satu kekurangan dari teknologi lowbat, ya, lowbat harus dipasang. Tenang saja, tenang saja. Faisal punya stok, punya stok. Jadi ya, soalnya laptop yang ini ya lowbat, kalau jika sambil nyala tidak mau. Ya, jadi Faisal sudah siap tempur, ya. Siap tempur. Oke, kita sudah siap kembali. Nah, ini otomatis ya. Kalau timernya sudah di 0, maka dia akan refresh, soalnya akan berubah. Baik, hari ini tanggal berapa? 12, absen 12, tepuk tangan. Baik Mas, silakan langsung digerak itu digeser. Silakan. Berapa waktunya yang di tepuk wow dulu dong. Belum. Tepuk wow. Kenapa kamu bisa cepat sekali hitungnya? 23 tambah 3 kan harusnya butuh waktu yang lumayan. Kenapa? Tipsnya apa nih tipsnya? Itu dari sistemnya itu Terus? Iya Pak. 1, 2, 3. Berapa gak guna? Iya Pak. Oke.
Ya, nah, perhatikan. Ternyata yang Faisal buat ini, meskipun ini by sistem, ya, secara coding, tapi butuh juga kemampuan dari yang membuatnya. Ya. Paham ya? Faisal memang sengaja lokasinya tidak Faisal random. Ya, tidak Faisal random. Jadi masih dalam urutan. Ya, tadi ketika kalian tanpa menghitung pun sebenarnya bisa. Paham ya? Bisa. Jadi ketika kalian membuat sesuatu menggunakan AI atau berbantuan kecerdasan artifisial, kalian harus hati-hati. Ya, cara membuatnya harus hati-hati, khususnya perintahnya. Atau dalam bahasa Inggris itu nomnya, ya. Itu harus hati-hati. Oke, Jun, tepuk tangan yang sudah menjelaskan, ya. Silakan, temanya apa? Boleh. Temanya Menjadi apa? jadi Soundtrack. Nguren City. coba si Ina itu lagi baca ini. Boleh itu apa? Ya, kamu baca yang warna-warna cerah. Oke. Ternyata ada, ya. Ternyata ada. Temanya menjadi Muka Fajar. Tunggu, masih belas ya. Yang ini itu sudah membaca, oke. Setelah itu yang ini itu berarti membuat kodenya. Membuat kodenya. Bisa juga di sini. Butuh waktu lama tidak buat ini. Bahasa tanya, butuh waktu lama tidak? Gampang tidak buat game sendiri? Gampang. Judul baru apa ini? Luar biasa. Judulnya sampai diganti. Oke, coba jawab. Ya, coba. Nah, itu harusnya muncul. Soalnya kan nggak ada, nggak dipasang. Oke, gimana menurut kalian? Seru tidak? Seru? Oke. Apanya? Ya. Nanti kan bisa diambil linknya. Iya, ambil linknya. Tetap seperti PowerPoint yang tanpa. Iya, ini saya siapkan semua. Oke, baiklah, kalian merefleksikan untuk pembelajaran kita pada hari ini, mengkolaborasikan antara kata A dengan materi kita. Apa materinya? Eksponen atau bilangan berpangkat. Silakan siapa? Oke Mas, silakan sampaikan. Keresahan kamu itu apa belajar ini? Sangat menyenangkan. Menyenangkan, luar biasa. Jujur ya? Jujur, Pak. Jujur. Dapat mengasah kreativitas, belajar dengan asik, Oke. dan dapat mengasihkan. Seru ya? Seru. Baik. Jadi,
Saya akhiri kegiatan kita pada hari ini. Seperti tadi saya sudah sampaikan bahwa tugas ini itu apa? Membuat game ya. Bebas, materinya bebas berkaitan dengan matematika. Boleh berkelompok, boleh individu. Oke ya. Baik, duduk semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.